Blokes. Tulus Yuda Maundri. Kita sekarang akan ngobrol soal mudik, Lus. Mudik. Tahu mudik? Mudik itu artinya adalah kembali ke kampung halaman saat Lebaran. Baik itu Idul Adha, Idul Fitri, saat hari raya, baik itu Natal, Tahun Baru, semuanya disebut mudik. Kalau Tulus ini punya kebiasaan mudik nggak? Rumah saya sini, terus keluarga juga di Bojonegoro semua. Iya. Rumah istri Bojonegoro. nggak punya saudara dari luar? Kalau saudara banyak. Nah, ada yang mudik nggak? Biasanya tiap tahun semuanya mudik. Dari luar kota ke Iya. Bojonegoro. Dari Jakarta kebanyakan. Oh, orang Jakarta ya? Iya, kebanyakan kerja di Jakarta. Oh, kerja di Jakarta. Semuanya. Yang tahun ini sudah ada yang datang? 2 tahun ini tidak bisa mudik. Tahun ini Tahun ini juga nggak bakal bisa. sama. Kalau saya justru nggak punya kebiasaan mudik, loh. Saya ini punyanya kebiasaan halal bihalal. Jadi ketika Lebaran ya Lebaran sendiri-sendiri sama keluarga sendiri-sendiri di rumah. Kemudian kumpulnya pasca Lebaran saat halal bihalal keluarga. Itu Gimana itu? Biasanya ke Surabaya dulu, terus kemudian kita sewa villa di tempat-tempat dingin. Keluarga besar baru ngumpul setelah Lebaran, halal bihalal keluarga. Itu kebiasaan di keluarga saya. Boleh dicontoh loh. Jadi ketika dilarang 6 Mei sampai berapa ini? Sampai 17 Mei, ya tanggal 18 Mei halal bihalal. Tapi kampungnya kan di sini. Loh, kan yang penting kumpul. Ya, iya sih. Ya. Tapi udah jadi tradisi, soalnya tempat tinggalku itu jadi tempat berkumpul. Oh, dijukan ya? Iya. Kalau tidak dilarang gitu ada berapa orang biasanya? Solo ya Berapa keluarga? bisa sampai 5. 5 ya? Sedikit. Nginep di mana? Di rumahku Oh, berarti rumahmu gede ya? gede, halamannya Oke. gede. Kalau menurut kamu, mudik itu apa sih? Adat atau ibadat? Mudik itu ya dua-duanya. Ya Bisa adat. dibilang Mudiknya adat, loh. Iya. Perjalanan dari satu kota, satu tempat ke tempat lain. Iya, adat kan kebiasaan. Pak. Kebiasaan. Iya, itu Kebiasaan lokal. kebiasaan. Terus Mudik itu udah jadi adat. jelas. Kedua, dia juga masuk kategori ibadat juga bisa. Apanya yang ibadat? Ya, kalau menurut pandanganku semua pekerjaan yang kita lakukan Wah. pada Iya. dasarnya ibadat. Ya, betul. Asalkan Iya. itu murni. Ya. Berarti kalau ibadat berarti sunnah, wajib atau makruh. Ayo. Mudik, ibadatnya mudik. Bagi orang yang tiap tahunnya kebiasaan pasti mudik ya wajib. Wajib, kalau tidak dilakukan dosa. Nah, wajib itu loh. Kalau tidak Kebanyakan dilakukan dosa. dosa bagi keluarganya. Oh iya. Karena Dosa bagi tidak keluarga. menyenangkan ya. Ah. Oke, berarti ada unsur ibadatnya, ada unsur adatnya ya. Sip. Kalau menurut saya sih adat. Mudik itu adat. Karena kalau orang Islam kan ibadat itu kan rujukannya ke perilaku Nabi. Ya. Nah, Nabi itu tidak ada kebiasaan mudik. Maka dari itu saya menyebut itu adalah adat. Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Nah, sudah tahu ya kalau kita ini dilarang mudik. 2 tahun ya. 2 tahun ini. Tahun lalu nggak dilarang, cuman dibatasi. Dilarang, Pak. Tahun lalu itu kalau melintasi kabupaten disekat, diperiksa, kalau sehat boleh lewat. Itu ya. Iya kan? Tapi terjadi tahun lalu itu keluarga saya juga ada suruh Karena dari Jakarta, yang di Jakarta nggak bisa keluar kan. Karena khusus Jakarta waktu itu ya, ingat ya. itu kejadiannya dia sudah keluar dari Jakarta, sudah sampai di Ngawi. Nah itu dicegat sama petugas. Naik apa? Mobil. Pribadi. Sudah Disuruh sampai balik ya? Iya, sudah tinggal 1 jam. Krono
perjalanan lah, suruh balik. suruh pulang. Tapi bisa masuk ke Jakarta lagi. Bisa. Dia habis dari situ katanya langsung ke Bali. Boleh ke Bali. Nggak tahu lewat mana, nggak tahu, pokoknya tiba-tiba udah ngabarin seminggu kemudian itu dia di Bali. Oh boleh berarti. Berarti kan mudik itu boleh, kecuali di momen-momen tertentu ketika ada cegatan. Nah bedanya dengan tahun sekarang, kalau tahun lalu bis masih operasi loh. Jadi seingat saya dulu bis itu kalau di Bojonegoro dikumpulkan di Timbangan di Burno, kemudian seluruh penumpangnya diperiksa dan bisnya sebelum berangkat disemprot, diperiksa suhu tubuh, kalau dia panas disuruh tunggu 5 menit, diperiksa sampai 3 kali, kalau panas dia dikarantina langsung, dan ketika sampai desanya harus karantina. Sekarang kan enggak, iya. Sekarang bedanya bis dilarang operasi sudah. Stop. Oke. Ya, jadi bedanya seperti itu. Kenapa kok tahun ini ketat ya? Kok nggak boleh sama sekali? Aku juga nggak habis pikir. Covid ya? Pikir. Kok bisa nggak habis pikir? Berarti gue pikir berarti. Iya, tak Saya pikir. nggak tak pikir. Nggak habis pikir. Kira-kira kenapa? Bisa sampai di stop gitu. Kenapa? Nggak habis pikiran. Takut Covid ya? Padahal tahun lalu lebih longgar karena belum seperti ini kan, yang tahun lalu masih bisa kan tahun lalu, dan belum disuntik. Sekarang sudah. Kamu sudah suntik? Udah, saya lari waktu itu. Oh lari ya? Saya versi pil. Oke, jadi nggak tahu kenapa dilarang. Yang jelas karena Covid. Oke. Sebenarnya siapa saja sih yang dilarang mudik tahun ini? Dilarang mudik tahun ini ya semuanya kayaknya, Kecuali ada beberapa pengecualian. Yang nganterin ibu hamil gitu. ya, terus kemudian yang jenguk keluarga sakit itu boleh. Kemudian untuk bekerja, jadi kalau misalkan rumahnya Bojonegoro, kerjanya di Lamongan atau Gresik, yang budget tiap hari atau seminggu sekali, itu boleh dengan ketentuan-ketentuan khusus. Malah nggak tahu. Tak kasih tahu. Iya. Kirain Kalau- semua. Kalau dampaknya itu ketika dilarang mudik itu apa? Sekarang kamu jadi yang Dampaknya negatif, saya jadi dampak positif. Ayo, dampak negatif dampak dulu. negatif ya. Biasanya kalau orang mudik itu kan mereka yang bekerja kan, mereka yang bekerja di luar kota, Perantau gitu ya, Perantau. dan mereka itu oleh keluarganya ditunggu-tunggu kepulangannya itu bukan semata-mata orangnya, tapi ya Oleh-olehnya. rezekinya, oleh-oleh. Tapi bisa transfer loh. bisa, tapi kan tidak semua orang menggunakan fasilitas itu. Ya, terus dampak negatifnya berarti Itu. duitnya nggak nyampe ke Iya. keluarga di rumah. Terus satu. Faktor ekonomi. Ada berapa ini? Satu. Dampak negatif ya yang jelas mereka nggak bisa kumpul saat hari raya itu. Tidak bisa kumpul. Oke, dua. Dagangan-dagangan orang Dagangan juga itu yang jelas ekonomi nggak bisa rame kayak tidak biasanya. bisa seperti tahun-tahun lalu ya. Iya. Karena tidak ada pendatang, kemudian dagangan lokal tidak laku. Terus apa lagi? Dampak positifnya apa? Dampak positifnya bagian gue. Dampak positifnya pertama menghemat THR. Ya, jadi orang kalau nggak mudik THR-nya relatif utuh. Iya. Ya, oke. Itu yang perantau. Kemudian apa lagi ya? Kemudian polusi udara berkurang karena mobilitas Iya. kendaraan ya. Kemacetan. Kemacetan. Kemudian yang jelas yang ada hubungannya sama COVID, dampak positifnya mungkin penyebaran COVID-nya bisa juga berkurang. Terkendali. Itu dampak jadi ada positif dan negatifnya. Itu kira-kira kalau kamu diperbolehkan mudik, hanya kamu toh, diperbolehkan. Kira-kira mudik enggak? Ya mudik lah. Mudik ya, Aku akan menggantikan mewakili. mewakili apa istilahnya, nek aku
boleh mudik, Ya. tak kasihkan orang lain buat mudik. Oh, gitu. Soalnya aku nggak mudik. Kamu berarti mulia ya. Ini ada yang bilang gini, saya pernah lihat postingan, meme dan video yang isinya seperti ini. Membebani orang tua dengan kerinduan itu adalah dosa. Termasuk soal mudik ini. Jadi kan kalau misalkan kita nggak mudik, orang tua akan rindu. Itu kan dosa kan? Menurut kamu setuju nggak pernyataan itu? Membebani orang tua dengan kerinduan adalah sebuah dosa, adalah sebuah penyiksaan Dosa. bagi orang tua. Ya dosa kecil lah. Kecil ya? Dosa kecil. Oke, Dosa besar itu nak berbuat jahat. Ya, dosa. Loh, itu jahat loh, Enggak. membebani kerinduan. Enggak ya? Enggak jahat, yang tidak disengaja. Soalnya masih bisa diobati Dengan dengan waktu-waktu yang lalu. kalau video call ya? Mungkin seminggu sebulan setelah itu kan bisa ketemu. Halal bihalal. Iya. Ya. Jadi Maksudnya enggak harus lebay dijadikan sebuah dogma. Jadi mungkin gini solusinya, kalau memang nggak boleh mudik sampai 17 Mei, masih ada hari-hari lainnya ya. Jadi THR-nya disimpan aja dulu. Kalau perlu nggak usah beli baju lebaran, ya kan? Iya. Ya disimpan di Betul. kos-kosan, di kontrakan, di perantauan, disimpan, Iya. ditahan buat karena saat lebaran tuh biasanya makanan mahal kan. Nah, disimpan buat itu nanti Yes, bulan pokoknya dijalani kayak hari-hari biasanya, yang penting tidak mengurangi esensi hari raya. esensi hari raya itu kembali ke fitrah. Yang Iya. penting itu kan bayar zakat, ya kan? Sholat id, kemudian saling maaf memaafkan. Ini saya mau imajiner dengan Pak Jokowi, kira-kira kata-katanya apa? Ditanya langsung. Iya, enggak, biar dia ngomong aja. Kita nggak boleh tanya-tanya presiden gitu ya. Saya sudah punya videonya dari Kementerian Sekretariat Negara. Kata Pak Jokowi sudah saya edit sedikit tapi tidak mengurangi esensinya. Nanti kapan-kapan kita kembali lagi di Vlogcast Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Pada Lebaran kali ini, pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Vlogcast.